Proses pengorganisasian mengarah pada penciptaan struktur organisasi. Struktur organisasi didefinisikan sebagai kerangka kerja di mana organisasi mendefinisikan bagaimana tugas dibagi, sumber daya dikerahkan, dan departemen dikoordinasikan. Manajer di setiap organisasi menghadapi pertanyaan tentang bagaimana mengatur efisiensi dan efektivitas maksimum. 1. Serangkaian tugas formal yang diberikan kepada individu dan departemen. 2. Hubungan pelaporan formal, termasuk garis wewenang, tanggung jawab keputusan, jumlah tingkat hierarkis, dan rentang kendali manajer. 3. Desain sistem untuk memastikan koordinasi karyawan yang efektif lintas departemen. Karakteristik struktur vertikal digambarkan dalam bagan organisasi yang merupakan representasi visual dari struktur organisasi. Contoh bagan organisasi untuk pabrik pembotolan air. Pabrik ini memiliki 4 departemen utama akuntansi, SDM, produksi, dan pemasaran. Bagan organisasi menggambarkan rantai komando, menunjukkan tugas-tugas departemen dan bagaimana mereka cocok bersama, dan memberikan ketertiban dan logika untuk organisasi. Setiap karyawan memiliki tugas, garis wewenang, dan tanggung jawab keputusan yang ditunjuk. Karakteristik mendasar dari struktur organisasi vertikal meliputi work specialization, chain of command, span of management, and centralization and decentralization. Work specialization, spesialisasi kerja. Organisasi melakukan berbagai tugas. Prinsip dasarnya adalah bahwa pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien jika karyawan diizinkan untuk berspesialisasi. Spesialisasi kerja, kadang-kadang disebut pembagian kerja, adalah sejauh mana tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Karyawan dalam setiap departemen hanya melakukan tugas-tugas yang relevan dengan fungsi khusus mereka. Ketika organisasi menghadapi masalah strategis baru, manajer sering membuat posisi atau departemen baru untuk menghadapinya. Spesialisasi kerja mudah terlihat di jalur perakitan mobil, di mana setiap karyawan melakukan tugas yang sama berulang kali. Tidak akan efisien untuk memiliki satu karyawan membangun seluruh mobil, atau bahkan melakukan sejumlah besar pekerjaan yang tidak terkait. Terlepas dari keuntungan nyata dari spesialisasi, banyak organisasi bergerak menjauh dari prinsip ini. Dengan terlalu banyak spesialisasi, karyawan terisolasi dan hanya melakukan satu pekerjaan yang membosankan. Selanjutnya, chain of command, rantai komando. Rantai komando adalah garis otoritas yang tidak terputus, yang menghubungkan semua karyawan dalam suatu organisasi dan menunjukkan siapa yang melapor kepada siapa. Dalam rantai komando dibagi menjadi 2, yaitu Unity of Command dan The Scalar Principle. Unity of Command, kesatuan komando, berarti bahwa setiap karyawan bertanggung jawab hanya kepada satu supervisor. The Scalar Principle, prinsip scalar, mengacu pada garis otoritas yang jelas dalam organisasi yang mencakup semua karyawan. Authority, otoritas, adalah hak formal dan sah dari seorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh organisasi. Responsibility, tanggung jawab, adalah tugas untuk melakukan kegiatan yang ditugaskan. Biasanya, manajer diberi wewenang yang sepadan dengan tanggung jawab mereka. Akuntabilitas adalah mekanisme di mana wewenang dan tanggung jawab diselaraskan. Akuntabilitas berarti bahwa orang-orang dengan wewenang dan tanggung jawab tunduk pada pelaporan dan pembenaran hasil tugas kepada orang-orang di atas mereka dalam rantai komando. Agar organisasi berfungsi dengan baik, setiap orang perlu mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan menerima tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakannya. Delegation, delegasi, adalah ketika manajer mentransfer wewenang dan tanggung jawab ke posisi di bawah mereka dalam hierarki. Sebagian besar organisasi saat ini mendorong manajer untuk mendelegasikan wewenang ke tingkat serendah, mungkin untuk memberikan fleksibilitas maksimum untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajer mungkin memiliki otoritas lini yang mengacu pada kekuatan formal untuk mengarahkan dan mengendalikan bawahan langsung, atau otoritas staf yang mengacu pada hak untuk memberi saran, menasihati, dan merekomendasikan di bidang keahlian manajer. Span of management,
Rentang manajemen disebut rentang kontrol, mengacu pada jumlah karyawan yang melapor kepada supervisor. Pandangan tradisional tentang desain organisasi merekomendasikan rentang manajemen sekitar 7 hingga 10 bawahan per manajer. Namun, banyak organisasi Lean saat ini memiliki rentang manajemen setinggi 30, 40, dan bahkan lebih tinggi. Tall structure, struktur tinggi, ditandai oleh rentang manajemen yang sempit secara keseluruhan dan sejumlah besar tingkat hierarkis. Flat structure, struktur datar, ditandai dengan rentang manajemen yang luas secara keseluruhan dan tingkat hierarkis yang relatif sedikit. Centralization and decentralization. Sentralisasi berarti bahwa otoritas keputusan terletak di dekat tingkat organisasi teratas, sedangkan desentralisasi berarti bahwa otoritas keputusan didorong ke tingkat organisasi yang lebih rendah. Di Amerika Serikat dan Kanada, tren selama 30 tahun terakhir telah menuju desentralisasi organisasi yang lebih besar. Desentralisasi diyakini dapat meringankan beban manajer puncak, memanfaatkan keterampilan dan kemampuan karyawan dengan lebih baik, memastikan bahwa keputusan dibuat dekat dengan tindakan oleh orang-orang yang berpengetahuan luas, dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan eksternal. Departementalisasi adalah dasar untuk mengelompokkan posisi individu menjadi departemen-departemen dan departemen tersebut nantinya akan menjadi satu organisasi keseluruhan. Departementalisasi ini ditujukan untuk memunculkan potensial kinerja yang maksimal oleh para individu yang bekerja pada suatu perusahaan, di mana mereka diletakkan di departemen yang paling cocok dengan spesialisasi mereka. Tidak hanya itu, departementalisasi juga membuat sebuah perusahaan menjadi terstruktur dalam berbagai aktivitasnya. Pendekatan fungsional adalah metode pengorganisasian struktur organisasi berdasarkan fungsi-fungsi utama atau aktivitas bisnis yang dilakukan. Dalam pendekatan ini, tugas-tugas dan tanggung jawab dikelompokkan ke dalam departemen-departemen yang spesifik, masing-masing berfokus pada area fungsional tertentu seperti finance, marketing, dan lain-lain. Kelebihan dari pendekatan fungsional adalah spesialisasi dari para staf bisa dimaksimalkan sesuai dengan departemen yang ditentukan. Kekurangannya adalah kurangnya kemampuan komunikasi antar departemen akibat setiap departemen terlalu fokus pada aktivitasnya masing-masing. Pendekatan divisional adalah metode pengorganisasian struktur organisasi berdasarkan produk, layanan, wilayah geografis, atau pasar tertentu. Dalam pendekatan ini, perusahaan dibagi menjadi beberapa divisi yang masing-masing bertanggung jawab atas suatu aspek bisnis tertentu. Biasanya pendekatan divisional dipakai oleh perusahaan besar karena memiliki berbagai divisi dalam jenis produknya, entah itu F&B, elektronik, atau lainnya. Kelebihan pendekatan ini adalah sangat responsif dalam pergerakan pasar, karena mau tidak mau mereka harus selalu memantau pergerakan pasar agar setiap divisi perusahaan bisa bertahan dan berkembang. Kekurangannya ialah biaya yang cukup mahal dalam penerapannya. Semakin banyak divisi berarti semakin banyak tenaga kerja ahli yang harus dibayar. Pendekatan matriks adalah metode pengorganisasian yang menggabungkan dua jenis struktur organisasi sebelumnya, yaitu fungsional dan divisional. Ini menciptakan sistem dua dimensi di mana karyawan memiliki dua atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek atau produk. Banyak perusahaan multinasional yang menerapkan pendekatan ini. Dalam pendekatan matriks, komunikasi sangat krusial antara departemen fungsional dan divisional. Kelebihan pendekatan ini ialah sistemnya yang sangat dinamis dan bisa menyesuaikan kondisi sesuai kebutuhannya. Namun kekurangannya adalah sangat kompleks dan membingungkan sehingga tidak cocok digunakan oleh startup atau perusahaan kecil. Team-based approach adalah pendekatan yang berdasarkan anggota tim. Biasanya, pendekatan ini dibuat untuk menyatukan individu-individu dengan spesialisasi yang berbeda-beda untuk menyelesaikan suatu masalah
yang sifatnya sementara. Team-based approach mengutamakan kolaborasi dalam bidang-bidang yang berbeda untuk menemukan kunci dari suatu masalah ataupun tujuan yang ingin dicapai. Kelebihannya adalah aspek yang bisa dicapai dengan maksimal karena kolaborasi dari para ahli dalam setiap bidangnya, sehingga setiap kebutuhan aspek bisa terpenuhi. Kekurangannya adalah terkadang ada anggota yang tanggung jawabnya masih belum jelas dan posisinya tidak memberikan pengaruh yang berarti untuk tim tersebut mungkin karena miskomunikasi. Pendekatan jaringan virtual, virtual network approach, adalah metode organisasi di mana perusahaan mengoordinasikan aktivitas bisnisnya melalui jaringan aliansi atau kemitraan dengan perusahaan lain tanpa memiliki semua sumber daya atau fungsi secara internal. Pendekatan ini tercipta akibat kemajuan teknologi dan merupakan suatu usaha dari perusahaan untuk menyesuaikan dengan zaman. Kelebihannya adalah pendekatan ini sangat fleksibel karena mudahnya untuk mengakses internet sekarang. Semua orang kebanyakan bisa mengakses karena internet sudah tersebar. Kelemahannya terkadang ada pada kurangnya kemampuan kendali dalam mengendalikan karena mudahnya dalam menyebar tersebut. Kolaborasi dan koordinasi adalah dua konsep yang penting dalam manajemen, namun memiliki perbedaan mendasar. Kolaborasi mengacu pada upaya bersama dari berbagai individu atau tim untuk mencapai tujuan yang sama dengan berbagi ide, sumber daya, dan tanggung jawab. Dalam kolaborasi, partisipan saling berinteraksi secara intensif dan seringkali menciptakan solusi baru melalui proses kreatif dan inovatif. Sebaliknya, koordinasi lebih fokus pada pengaturan kegiatan yang saling terkait untuk memastikan bahwa setiap bagian dari suatu proyek atau organisasi bekerja selaras dan tidak ada duplikasi usaha. Koordinasi memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana dan jadwal yang ditentukan, serta meminimalkan konflik dan ketidakefisienan. Sementara kolaborasi menekankan kerjasama aktif dan dinamis, koordinasi lebih menekankan pada pengaturan yang sistematis dan terstruktur. Task force, teams, dan project manager adalah elemen penting dalam struktur organisasi modern untuk mencapai tujuan spesifik dan kompleks. Task force adalah kelompok kerja sementara yang dibentuk untuk menangani masalah tertentu atau proyek jangka pendek yang membutuhkan keahlian khusus dan respons cepat. Teams atau tim adalah kelompok individu yang bekerja bersama secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama, berbagi tanggung jawab, dan saling mendukung dalam menjalankan tugas-tugas yang saling terkait. Sementara itu, project manager adalah individu yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi pelaksanaan suatu proyek dari awal hingga selesai, memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi tujuan, waktu, dan anggaran yang telah ditentukan. Project manager bertindak sebagai pemimpin yang mengoordinasikan upaya tim atau task force, mengelola sumber daya, mengatasi hambatan, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara semua pemangku kepentingan. Untuk memilih antara rancangan struktur yang menekankan hierarki formal dan vertikal atau struktur yang menekankan komunikasi dan kolaborasi horizontal, bergantung pada tujuan strategis organisasi dan sifat teknologi satu, kebutuhan strategis eksternal, kondisi lingkungan, arah strategis, dan tujuan organisasi dua, kebutuhan operasional, teknologi dan proses kerja untuk menghasilkan produk dan layanan organisasi hierarki vertikal pada tingkat tertentu seringkali diperlukan untuk mengorganisasikan sejumlah besar orang secara efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks dalam kerangka kerja. Namun, dalam kondisi saat ini, struktur vertikal suatu organisasi seringkali perlu diimbangi dengan mekanisme horizontal yang kuat untuk mencapai kinerja puncak. Struktur mengikuti strategi kinerja bisnis sangat dipengaruhi oleh seberapa baik struktur perusahaan selaras dengan tujuan strategis dan kebutuhan lingkungan. Oleh karena itu, manajer berusaha untuk memilih strategi dan struktur yang selaras.
Dua strategi yang diusulkan oleh Michael E. Porter adalah strategi diferensiasi, di mana organisasi berupaya mengembangkan produk inovatif yang unik bagi pasar, yang biasanya terjadi di lingkungan yang lebih tidak pasti, dengan ciri organisasi-organisasi cenderung lebih longgar, mengalir bebas, dan adaptif, serta strukturnya lebih horizontal, dan wewenang pengambilan keputusan didesentralisasi, sehingga organisasi mudah beradaptasi terhadap perubahan. Struktur horizontal yang fleksibel memungkinkan organisasi merespons dengan cepat tuntutan perubahan lingkungan, namun mengorbankan penggunaan sumber daya yang efisien. Strategi kepemimpinan biaya, di mana organisasi mengupayakan efisiensi internal, yang biasanya terjadi di lingkungan yang lebih stabil dengan ciri struktur organisasi yang kaku, vertikal, dan terpusat, dengan sebagian besar keputusan dibuat di tingkat atas, berporoskan pada peraturan, prosedur, dan hierarki wewenang yang jelas. Struktur fungsional vertikal menggunakan spesialisasi tugas dan rantai komando yang ketat untuk mendapatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang langka. Namun, hal ini tidak memungkinkan organisasi menjadi fleksibel atau inovatif. Struktur sesuai dengan teknologi. Teknologi mencakup pengetahuan, alat, teknik, dan aktivitas yang digunakan untuk mengubah masukan organisasi menjadi keluaran. Teknologi mencakup mesin, keterampilan karyawan, dan prosedur kerja yang bervariasi antara organisasi manufaktur dan jasa. Struktur sesuai dengan teknologi dibagi menjadi dua. Teknologi manufaktur Woodward. Teknologi pelayanan teknologi manufaktur Woodward penelitian mengenai hubungan antara teknologi manufaktur dan struktur organisasi dilakukan oleh Joan Woodward. Dia mengumpulkan data dari 100 perusahaan Inggris untuk menentukan apakah karakteristik struktural dasar seperti overhead administratif, rentang kendali, struktur organisasi relevan, dan sentralisasi berbeda antar perusahaan. Dia menemukan bahwa perusahaan manufaktur dapat dikategorikan berdasarkan 3 tipe dasar teknologi produksi. Produksi dalam jumlah kecil dan unit. Perusahaan produksi skala kecil memproduksi barang dalam satu atau beberapa produk yang dirancang sesuai spesifikasi pelanggan untuk membuat produk berukuran besar dan unik, seperti mesin yang dikendalikan komputer. Manufaktur skala kecil mirip dengan pekerjaan kerajinan tradisional, contohnya pakaian adat dan peralatan mesin pesanan khusus. Produksi massal dan batch besar. Teknologi produksi massal dibedakan dengan proses produksi yang terstandarisasi. Sejumlah besar produk diproduksi dan semua pelanggan menerima produk yang homogen, yang nantinya dijual sesuai kebutuhan pelanggan. Contoh produksi massal adalah produk tembakau dan tekstil. Proses produksi yang berkesinambungan. Dalam proses produksi berkelanjutan, seluruh alur kerja dimekanisasi dalam bentuk teknologi produksi yang canggih dan kompleks. Karena prosesnya berjalan terus-menerus, peran manusia sangat kecil dalam proses produksi ini. Contohnya pabrik kimia, penyulingan, kilang minyak bumi, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Teknologi pelayanan teknologi layanan dapat didefinisikan sebagai berikut. Keluaran tidak berwujud. Output suatu perusahaan jasa tidak berwujud. Jasa bersifat fana dan tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat disimpan dalam persediaan. Layanan ini akan langsung dikonsumsi atau hilang selamanya. Sedangkan produk manufaktur diproduksi pada satu waktu dan dapat disimpan hingga dijual pada waktu lain. Kontak langsung dengan pelanggan. Karyawan dan pelanggan berinteraksi langsung untuk menyediakan dan membeli layanan. Produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Karyawan perusahaan jasa mempunyai kontak langsung dengan pelanggan. Sedangkan di perusahaan manufaktur, karyawan teknis dipisahkan dari pelanggan, sehingga tidak terjadi interaksi langsung. Contoh organisasi jasa mencakup perusahaan konsultan, firma hukum, perusahaan pialang, maskapai penerbangan, hotel, perusahaan periklanan, taman hiburan, dan organisasi pendidikan. Misalnya di perusahaan manufaktur seperti Ford Motor Company menyediakan departemen hukum, SDM, keuangan, dan riset pasar, semuanya menyediakan layanan. Perusahaan jasa memiliki bercirikan cenderung fleksibel, informal, dan terdesentralisasi komunikasi horizontal tinggi karena karyawan harus berbagi informasi dan sumber daya untuk melayani pelanggan dan memecahkan masalah. Layanan tersebar.
Oleh karena itu, setiap unit seringkali berukuran kecil dan berlokasi dekat secara geografis dengan pelanggan. Misalnya, bank, hotel, dan tempat makan